menelitinya ini preservasi bahasa Pak apa namanya pelestarian bahasa itu yang digagas balai kalau Pak lah yang akhir-akhir ini nih kemarin mengajukan. Jadi kami coba memasukkan mantra ini yang hampir habis ya Pak. Jadi sepanjang jalan habis yang kita diskusi semalam itu iyalah jeruk yang tawar-tawar itu. Tapi kalau jadi buku ini kan tidak disinggung masalah itu. Kenapa ini tidak disinggung karena memang karena tawar itu kadang-kadang itu kan kadang-kadang sudah agak nuansa Islam kan tidak banyak itu. Sementara yang mantra yang lebih dulu itu kan apa itu karena kan biasanya ditutup tuh berkat lah. Allah pasti. Nah, makanya membedakannya itu kan bila yang belum ada kata-kata itu berarti lebih tua. Oh iya. Sama seperti ukiran rumah. Iya. Zaman dulu itu kan mulai motif apa itu tanaman, daun-daunan, buah-buahan. Berarti itu belum ada pengaruh Islam lagi. Iya. Setelah ada pengaruh Islam muncul kaligrafi. Iya, muncul kaligrafi. Terus reliefnya itu mirip relief Jawa aja. Lalu juga berkembang lagi di belakangnya bisa dilukis. Iya. Karena rumah Banjar itu kalau saya ada yang lukis. Nah sebenarnya di situ pun sudah ada itu keyakinan. Misalnya ditulis juga ada Allah, Muhammad, ada Umar, ada Ali, ada nama-nama Nabi atau nama Tuhan yang 99 itu. Iya. Kadang-kadang ada rumah tertentu itu yang ngambil dari itu. Ya keyakinannya dia ya. Iya. Dia merasa lagi gitu ditulis waktu boleh rumah itu. Iya, soalnya kan dulu sejarahnya itu kan kalau Pangeran Samudra itu untuk merebut Putri Junjung Buih kan dia menyurati ke Demak kan. Nah itu syaratnya Demak hanya untuk penyebaran Islam. Kalau boleh dia dibantu. Akhirnya kan dibantu untuk memenangkan itu. Nah di situ kemudian kalau saya baca sejarahnya kemudian banyak yang relief-reliefnya sudah mengarah mirip-mirip ke Jawa. Termasuk penyebutan nama-nama barang, benda itu kan sudah banyak kayak pintu jadi lawang gitu kan. Memang unsur-unsur pengaruh bahasa dari Jawa kuat juga. Terus kayak penyakit sesak. Kalau Jawa itu kan menggeh, kalau di sini kan menggi, manggi, kayak manggah banyak. Manggah kayak gitu. Manggah kayak gitu. Kalau di Sunda itu mengi, melan kayak gitu. Jadi diserap di sana. Nah kemarin itu sejarahnya itu saya memang natural language di bidang bahasa untuk komputasi Pak. Saya sebenarnya itu melihat peluang di sini. Ini bahasa Banjar belum ada yang menyentuh, baik dari identifikasi jenis katanya. Kan kalau dia terkomputerisasi kan jarang. Tapi kalau memang orangnya yang di bidang bahasa itu banyak. Orang yang meneliti di mantra semuanya banyak, orang dari bahasa Indonesia dari mana. Cuma saya ini kok nggak dibawa ke tools. Jadi idenya itu sebenarnya pertamanya itu gampang. Ketika ada orang Perancis ketemu orang Banjar asli itu mereka bisa komunikasi kayak gitu dengan perantara aplikasi. Orang Perancis ngomong dengan bahasanya, orang Banjar ya lihat translate-nya apa kayak gitu, translate Banjarnya apa. Nanti orang Banjar ngomong dengan bahasa Banjarnya, dia orang Perancis itu di aplikasinya dia muncul terjemahan Perancis gitu. Idenya dasar, cuma akhirnya ke sana gitu. Akhirnya kita mencocokkan ke sana. Terus ini untuk yang penelitian, untuk yang preservasi, pemertahanan budaya. Kemudian yang di sisi lain itu kita identifikasi jenis kata tadi, part of speech. Kalau bahasa Inggrisnya kan kita bapaknya bahasa Inggris. Iya. Saya lihat dari fotonya sudah keluar negeri semua. Part of speech Pak. Jadi kita dari tagnya itu nanti harapannya itu setiap kalimat kata yang bahasa Banjarnya itu bisa dikomputerisasi kayak gitu. Kita kalau Bapak lihat di Google itu bahasa Sunda, bahasa Jawa sudah bisa, tetapi bahasa Banjar belum. Nah itu adalah
kesempatan kita untuk masuk kayak gitu. Nah sebenarnya ini kalau kita serius banget, ini bisa diajukan ke Google kayak gitu. Jadi Google itu mencari orang-orang yang di situ sebenarnya. Cuma karena saya sendiri, wah berat ini, saya tidak punya teman untuk bekerja itu, apalagi dia kerjaannya itu butuh yang tenaga ekstra, nggak berani saya ngambil. Tapi sebenarnya itu memang berpeluang kayak gitu dan tidak banyak disentuh. Jadi kemarin memang targetnya kemarin itu sampai 2000 berapa ya? 25 ya. Kita ke part of speech tagging, tapi sudah kita hakikan. Aplikasinya sudah jadi. Kemarin sudah turun. Nah, ini untuk yang PCP ATR untuk parsernya itu sebenarnya sudah. Cuma Bu Novia Winda ini ngasih tantangan. Itu kan kalimat formal. Sedangkan sastra Banjar atau mantra Banjar itu kan tidak formal. Ya kalau Bapak sendiri kan lihat kan, saya kurang tahu, saya hanya lihat sekilas. Itu tidak formal. Jadi sama orang BRIN kemarin saya tanyakan, memang rata-rata tidak formal kayak gitu. Ini diangkat dari riset kan? Iya, kayak gitu. Ambil mana-mana itu kan adanya di masyarakat awalnya. Iya. Nah lalu dikumpulkan, lalu dibukukan. Jadi nggak secara tertulis itu belum ada juga yang resminya. Iya. Asal dasarnya itu diambil ke masyarakat, ke rakyat. Iya. Dikumpulkan, kemudian ditulis, Iya. dibukukan. Sama juga kamus juga gitu. Kamus Banjar kan kami kan udah 2 kali kemarin bikin itu. Merevisi. Enggak, kamus itu kan udah Pak Jebar zaman dulu. Iya. Karena Pak Jebar waktu itu masih banyak kurang gitu kan, Iya. enggak. Kami bikin lagi, nah dikembangkan lagi. Iya. Itu dibuat, ada yang Ulu, ada yang Kuala. Nah sekarang ini ditambah terus itu. Iya, kata-katanya. Terus belum lagi yang serapan ya Pak ya? Iya. Ada serapan itu harus masuk ya. Nah itu berkembang terus itu. Jadi yang jadi masalah kadang-kadang di anggaran. Kalau kami itu yang jadi masalah itu di korpus Pak. Iya. Korpus. Iya. Zaman saya itu kan saya sampai minta bantuan ke gubernur. Zaman saya. Kalau Iya. sekarang nggak tahu, saya berani. Tapi kalau sekarang ada Pak, ada dapat dana Iya. karena ada pusat perbukuan yang memang mendanainya khusus. Jadi kalau Pak Ali ini kemarin Pak, kalau yang sebelumnya meneliti bahasa Banjar, kalau dia pantun nggak Pak kemarin? Apa bentuknya? Kita kemarin itu pantun. Nah kalau pantun tuh kan dia Pak ada rima awa, apa namanya, ada sampiran, ada isi, kemudian dia sesuai strukturnya ada 8, 12. Nah sekarang kalau mantra ini kan nggak teratur kan Pak ya? Kadang banyak, kadang sedikit. Nah itu cuma berapa kata, Itu 2 ya. kata, atau 6 kata, Iya. 2 baris. Heeh. Terus sekarang bikin 2 kalimat. Pakai kalimat kita. Jadi kalau tools PCP ATR itu memang tidak bisa satu mantra langsung. Jadi per kalimat. Memang nggak bisa. Jadi kalau kemarin kalau PCP ATR sama dengan POS teknik. sampai, Pak. ya, silakan, sampai Pak, sambil. Cuma nanti paling dikembangkan seperti itu. Karena kan sintaktikal, namanya aja sintaktikal. Sintaktik dari proses global. Pak. Oke. Saya nunggu agak dingin Pak. Enggak, udah dingin. Makan aja, Ding, banyak aku mana Ding? Saya minum air putih itu banyak. Aduh. Wadah. Ya Allah. Aku tuh dulu cuma mengarahkan aja, Iya. mengarahkan dan memberikan informasi kalau ini buku ini, di sini buku ini, di sini buku ini, gitu. Nah yang bergerak tuh banyak yang pelaksananya. Ini ada bola batu nah, tok lah. Hei, ada bola batu sih sana. Nah, tok lah. Apa? Ambil. Ambil lagi, ambil lagi. Tentang apa? Kasih. Ah.
wadah juga nanti nggak saya lagi. Kalau penelitian murni yang Iya. sastra, linguistik banyak Pak, tapi ini memulai gaya baru jadi Iya. urun yang bidang bahasa, coba ke sastra yang hampir hilang. Iya. Pak Ali mencoba ke komoditasasinya dari itu Pak. Jadi misalnya kalau kita klik bisa melihat di situ. Jadi kolaborasi pertama ya. Tapi bahasa Perancis tadi nggak ke bahasa Inggris ya? Kalau idenya kan sebenarnya dia dirubah dulu Pak, nggak langsung kan. Tidak langsung dari ini kan. Jadi sebenarnya dirubah dulu dari. Masalahnya kan saya kerja di perusahaan asing. Iya. Kerja dengan Spanyol bahasa Inggris. Iya. Kerja dengan Jepang bahasa Inggris. Iya. Karena bahasa internasional lagi. Iya. Polanya itu kayak gitu. Jadi dari bahasa Banjar dirubah ke bahasa Indonesia dulu. Oh, Indonesia dulu. Indonesia ke bahasa Inggris baru ke Prancis. Oh, iya. Bisa langsung bypass Pak. Karena kamus yang bahasa Banjar ke Prancis belum ada. Iya. Sambil makan. Mas. Iya. Saya Mas. Itu kue Banjar saya. Iya. Ini belum tahu kue Banjar lagi. Sudah 5 tahun saya, 6 tahun saya di Banjar. Mbak, makan Mbak. Saya makan nasi. Ini Pak. Apa nih? Makan boleh. Saya sudah 6 tahun, jadi melalang buana saudara banyak di sini. Sampai Katingan 1 sampai masuk. Nah, sebenarnya banyak lagi di Pakalambun, di Pontianak, di kapan cuma nggak ada waktu lagi untuk ke sana. Iya. Kemakan umur sudah. Saya itu pernah ke Bukit Rawi di Palangkaraya itu masuknya sekitar 8 kilo jalan kaki itu dulu zaman dulu. Iya. Ketemu saya di rumah Banjar, tapi nggak pakai rumah. Tapi rumah Dayak kira-kira saya juga bingung di situ tuh pernah bingung dulu kok ada rumah Banjar seperti rumah hubungan tinggi itu. Iya. Cuma nggak detail-detailnya saya nggak tahu karena di luar aja bentuknya itu. Sempat kaget saya. Kalau di Marabahan kan jelas tuh rumahnya zaman dulu. Iya. Karena apa ini penyebaran rumah-rumah ini apa kota-kota kuno lah istilahnya orang Banjar itu di pinggir sungai. Pinggir. Nah lalu rumah-rumah saya ngikutin di situ juga. Mama ada tahun belakangnya. Perkampungan orang Banjar itu adanya di Kampung Melayu, Sungai Jinya, Alala, Uin. Kalau di Banjar tuh jangan atau beliau itu dulunya sejarahnya kerabat kerajaan atau apa? memang Pinggir sungai. turunannya itu kerajaan juga. Kalau yang hubungan tinggi itu memang biasanya orang-orang bangsawan. Iya, makanya dia bentuknya kan termasuk gajah baliku, gajah menyusul masuk juga itu. Orang-orang bangsawan bikin rumah besar, uangnya cukup, ya seperti itulah. Kalau rakyat biasa kan cacak burung aja. Cacak burung. Kalau sekarang ini nggak kelihatan lagi Pak. Iya, Kalau rumah-rumah kita kayak ini nggak kelihatan lagi. Sudah berpindah kan, kadang-kadang lagi pas kebiasaan gitu. Iya, kalau dulu kan dimakan 7 turunan nggak habis. Orang ngumpul. Iya. Turunan ke-8 ya. Satu rumah itu dulu ngumpul. Itu budaya itu. Iya. Sekarang kan sudah berkeluarga bisa. Nah, zaman dulu enggak. Jadi makanya rumahnya besar-besar. Jadi kalau di Banjar itu kan ada museum di samping jembatan tuh, itu masih ada satu tuh dibeli sengaja dulu waktu itu. Saya kan 23 tahun membina situ ikut membantu berdiri itu mulai penelitian sampai berdiri sudah museum berhenti saya. Kemarin kita mikir udahlah gantian yang muda-muda lagi. Nah itu juga itu termasuk aset itu bukti. Warisan tak benda. Jadi kalau ada orang yang mau melihat rumah Banjar di Banjarmasin, saya bawa ke situ aja. Dulu saya punya teman itu kepala badan bahasa zaman itu. Mau tahu dia. Agak susah. Kalau lihat demografinya ya, peninggalan itu sudah pasti lapuk dimakan rayap. Iya, karena dari kayu. Iya, kayak gitu. Kecuali kalau ulinnya mana, pala ulin. Nah, ya. Memang sebagian ada dari kayu. Semua penyakitnya dihuni kelelawar. Bisa juga itu. Dingin. Enggak, dulu zaman dulu ada kebijakan dari ikan
Kemdikbud itu, masih Kemdikbud itu dibantu rumah-rumah yang ada itu. Yang pelestarian banget. Pelestarian. Sekarang nggak mau lagi deh, jangan berubah-berubah. Iya. Yang dulu itu dibantu, misalnya setahun berapa untuk memelihara rumah-rumah yang Iya. itu. Termasuk yang di Tanjung, di Kuin-Kuin itu tuh masih banyak, Kampung Arab masih ada, Sungai Jinga masih banyak itu. Jadi yang kalau yang misalnya jalan-jalan yang baru itu kan Kaitang itu dulu nggak ada. Hutan gitu. Yang namanya Kaitang itu hutan dulu. Yang namanya Ande apa itu, Ande Bakti itu nggak ada zaman dulu. Saya kan walaupun dari dulu gitu lahir besar di Banjar saya. Jadi tahu persis saya. Lahir besarnya di Banjar. Jadi Hutan, makanya saya kosa kata saya itu Banjar Kuala semua banyak, walaupun di hulu, orang tua hulu. Jadi di rumah aja hulu tuh, kadang-kadang waktu itu. Kadang-kadang bingung juga saya kalau sudah di bidang bahasa baru tahu waktu itu. Seperti bungas itu dulu saya kira bahasa Kuala itu, ternyata bahasa hulu bungas itu. Kan bungas yang cantik itu. Iya. Kalau bahasa Banjarnya malah bengkeng, Banjar Kuala. Bisa. Nggak enak dengar kuping. Kayak singkong aja. Banyak itu Banjar Kuala, Banjar Hulu itu. Kalau singkong kan bingking itu. Singkong. Ubi. Bumbili. Kalau bumbili lain yang bingking. Oh bengking. Bangking. Oh bangking, ya bangking. Bangking ya. Iya bangking. Bangking itu rusak itu. Iya. Buah yang rusak. Iya kalau di Jawa itu bongkeng. Oh bangking ya. Iya. Makanya saya tahu. Iya. Nggak boleh begitu ini. Ajarin Oh ya. ini kata saya. Mirip. Soalnya mirip. Nah, iya. Banyak yang mirip-mirip itu kan. Memang diserap di situ kan pengaruhnya kan. Apa Iya. ya? Sorian Samurai itu. Memang sejarahnya tuh kan kuat sekali itu pengaruh dari itu apa Raja Demak itu ya. Itu. Kalau pengaruh dari Raja Demak itu sampai Majapahit aja belum dikar pindah ke Bali. Hanya sekarang tuh banyak orang ahli ini kan kenapa Bali itu tidak dibangun jembatan untuk menghubungkan ke Jawa biar mempermudah transportasi. Jawab oleh pemerintah Bali itu untuk ini memang berbeda dengan yang lain, ini untuk menghalau kekuatan jahat yang akan menggeser si kekuatan atau budayanya Bali. Kayak gitu. Kalau itu dibangun banyak warga yang ke situ, budaya Bali. Makanya Bali itu kayak punya otoritas sendiri sama dengan Jogja. Itu kan sudah banyak apa migrasi juga orang ke situ kan sudah banyak kan dari Jawa, dari Lombok, dari mana. Kalau ke Bali itu malah yang dari luar negeri, Pak. Iya. Kalau presentasinya berapa? Iya. Presentasinya berapa itu? Oh, Iya, penduduk 3 tahun. tempatnya Jawa juga lumayan karena kawin campur gitu ya. Iya. Enggak, ya, tapi Jawa kan Bali ini kan juga Hindu ya. Nah, kalau Jawa kan masih ada Islam apa gitu. Jadi, Kalau dulu itu Ini memang digempur boleh. Islam itu Majapahitnya itu pindah ke Bali, menyingkir dia. iya. Karena magicnya sudah nggak berlaku kan. Karena itulah kenapa Majapahit itu dia dibilangnya musnah ing Bandung, dia musnah dari percakapan. Iya. Dan peninggalannya banyak. Majapahit tidak pernah dikalahkan tapi musnah dia karena anak cucunya meluk Islam. Iya. Kayak gitu. Dan sihirnya itu ketika perang didoain sama santrinya Mbah Hasim lebur, makanya kerajanya itu ngajak pindah. Udah kita udah terus Islam sudah nggak bisa lagi mempertahankan. Ada satu nih kaitan saya baru datang Tanjung kemarin. Soal literasi bahasa daerah juga pemakaian bahasa. Ngomong-ngomong dengan budaya Dayak di sana. Dayak Dea. Jadi kayak bukan Manyan. Oh mainnya. Saya kan menggali aja. Iya. Jadi baru ini akhirnya kita katanya apa itu banyak malah dari Kalimantan katanya. Nggak berani jawab. Pembelokan sejarah kayak mana tuh dari Kalimantan ceritanya Nah. Katanya coba bapak dari Iya, memang. ada nggak ada? Memang karena dari postur tubuh itu tidak meyakinkan bahwa dia itu orang Jawa.
Kecil berarti. Kecil dan apa kalau orang Jawa itu mesra gitu. Bantet yang apa atletis yang kecil tapi atletis gede gitu. Makanya kalau dilihat dari ikonnya Gajah Mada, dia bukan orang yang tinggi besar, tapi gemuk pendek kayak gitu. Nah itu yang memimpin pergerakannya dan itu sejarahnya meninggalnya di mana juga nggak jelas. Makanya itu yang dibicarakan kemarin. Saya nggak bisa jawab juga karena kan saya menggali dia. Iya, itu nggak jelas kayak gitu. Makanya memang banyak ini sama dengan perdebatan Candi Borobudur. Candi Borobudur itu siapa yang menyusun batu segitu besarnya? Nah, rakyat. Kalau saya lihat sejarahnya rakyat. Itu bisa dibawa ke Nabi Sulaiman. Hah? Bawa ke Nabi Sulaiman. Itu malah saya kalau melihat sejarah ya, itu kerjanya kan apa seperti di daerah itu. Iya. Batu-batu besar ditarik, Iya. satu-satu dinaikkan. Iya. Itu buku zaman dulu saya baca, buku sejarah dulu. Iya. Sekarang kan ada lagi di HP ya, yang di media sosial sekarang itu pendapat-pendapat yang teori gitu. Iya. Itu ini kalau dulu digabungkan dengan struktur demografi daripada negerinya Raja Sulaiman. Dia ke Wonosobo itu jadi desa, jadi kota apa sampai ke sini, gitu. dari Arab sampai ke sini. Nah, karena dulu itu dia itu dibilangnya negeri paling makmur. Nabi Sulaiman itu, dan di seluruh dunia itu nggak ada kecuali Indonesia. Kayak gitu. Makanya saya Di sini. di mana saya baca itu ya? Kalau nggak salah di media sosial. Iya. Yang ada muncul seperti piramid Iya, gitu. kayak gitu. Makanya banyak sekali ininya peninggalannya di situ. Itu teori-teori Teori-teori aja. Saya juga disebut teori. Soalnya dulu kan teori itu diambil karena permintaan Ratu Balkis kan yang membangun istana yang lantainya itu kaca. Kayak gitu. Iya. Di zaman dulu. Nah, peninggalannya itu kemana? Yang ada hanya candi. Makanya dibawa ke sana kayak gitu. Kalau mau berdebat-debat yang tapi debat-debat ini aja. Iya, tapi kalau itu kita sama nggak tahu. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana cara menghitung umur batu. Oh, itu apa diolah itu? Iya, diolah. Iya. Makanya kita tidak pernah tahu. Kemarin yang ada ditemukan di Sangiran gading gajah tuh. Cuma yang menemukan cuma dikasih 1 juta. Dikawal sama netizen jangan sampai dijual. Itu miliar-miliar itu. Gajah purba, gadingnya. Jadi fosil maksudnya. Fosil gading. Itu fosil gading berapa panjangnya? Berapa 5 meter apa berapa? Apa belalainya? Apa? Gading. Gading belalai ya. Gading. Iya, belalainya itu. Bukan belalai. Belalai gadingnya. Tanduk. Ya, tanduknya itu. Ya, tanduknya gajah. Panjang. Gajah purba. 2 apa 3 meter ya? Itu mamut itu. Iya, makanya itu yang penemunya itu dikasih 1 juta. Nah, Di itu mana, mau di mana? dicari. Sangiran, Pak. Oh, Sangiran juga? Iya, di Kan Sangiran. banyak daerah-daerah situ, Iya. kan daerah Solo itu banyak sih. Iya, karena dia posisinya Seperti kan apa, ketan Iya. Kropos, Erectus, apa itu kan Ya, di situ juga. itu kan tropus. Iya, Iya. Kropos, Erectus ya. Iya. Erectus, ya itu. Dulu kan sejarahnya itu tenggelam ya. Mereka naik ke gunungnya. Terus dia kesapu, jadinya ya di situ yang masih membekas karena begitu dia busuk airnya balik lagi itu kering. Baru ya? Baru kemarin. Ketemunya? Baru kemarin. Sudah Baru ada- bulan-bulan ini. Sudah ada di ini nggak? Di media sosial Sudah ada? Sudah. Makanya netizen yang mengamalkan. Kayak gitu. Penelitian yang di dalam Iya. luar biasa. Luar biasa. Sepertinya bakal kiamat lebih dekat Pak ya. Benda-benda bumi pada keluar. Iya, masuk emas kan. Emas di Solo di mana tuh di Romera keluaran gunung-gunung emas. Kalau saya itu melihatnya masih lama, Pak. Kalau saya pergi ke samping, Yang maksudnya yang nggak lama itu masih lama itu kan udah relatif. Ukurannya nggak jelas. soalnya kalau
Ini kiamat kan katanya itu dunianya sudah tidak muat oleh manusia. Sekarang masih banyak. Loh, kalau kita ke Sampit itu masih sejauh mata memandang itu jarang pemukiman, Pak. Oh, masih lama ini kiamat di sini kata saya. Tapi kalau ke Jakarta, esok kiamat. Penuh sesak ya. Jadi tergantung. Tergantung di mana kita melihat. Tapi kalau di Papua lihatin, masa mau kiamat orang sana aja masih belum menikmati akses transportasi. Kalau saya lihat di TV juga, di HP juga, paling jarang penduduknya Palangkaraya malah. Ini Kalsel ini masuk padat kota ya. Iya. Kalsel ini masuk padat kota ini, karena Iya. kotanya kecil, Iya. orangnya banyak. Palangka yang terlalu luas memang. Hutannya lebih di sini Pak ya. Iya, hutannya Hutannya lebih masih banyak. asri. Palangkaraya nomor 1 Palangkaraya ya. Kalau kita menuju ke ini aja, ke Sampit aja, itu kanan kirinya masih berasa tuh. Masih bisa menikmati hawanya. Biasa dulu. Nanti ngomong dulu sama saya ini. Sampai Ada saya wadah-wadahnya. Ini kue banjar Mas. Jadi kamu tanya apa ada ini. Saya itu kesenangan saya makan ini kuenya. Kue ini namanya putih selat. Putih selat namanya Mas. Putih selat. Iya. Nah ini juga orang Banjar dulu. Orang Banjar itu raja-raja atau Banjar itu makanannya itu kue-kue yang gini dulu pesanannya. Salad, putih keraton. Iya. Kalau generasi sekarang sukanya micin Pak. Apa itu micin? Aku nggak ada tahu malah. Micin Pak. Yang banyak kayak gitu. MSG, Pak. Ini siapa tuh yang kanan siapa nih? Ini makanan. Ya saya. Biar Bapak. Ya. Bisa ya? Ayo. Ayo. Asai. Ayo. Makan makan. Enggak.